Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Divesa di sini akan menjelaskan dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah dampak negatifnya, yaitu adalah memperkerjakan paksa wanita yang disebut Joguriarfu untuk menjadi penghibur bagi tentara Jepang. Lalu yang kedua adalah sulitnya proses masuk komunikasi antar pulau dan dunia luar karena Jepang mengendalikan saluran komunikasi. Lalu yang ketiga adalah sosial. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja romusa atau kerja paksa untuk membangun sarana perang dan lainnya. Lalu ada dampak positifnya, yaitu adanya sistem kerja bakti atau kinrohoshi hingga menguatnya rasa persatuan karena diterapkannya semangat Jepang Nippon Seishin. Yang kedua, tumbuhnya sikap keyakinan atau kesadaran yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan rasa nasionalisme bangsa dan sikap persatuan kesatuan dalam mengusir segala penjajahan. Lalu di Indonesia tuh masih ada apa aja sih dampaknya? Yang pertama adalah RT atau Tanarik Gumi yang masih ada sampai sekarang. Lalu yang kedua adalah kegiatan gotong royong yang dari dulu sudah diterapkan oleh Jepang. Lalu yang ketiga adalah masih adanya struktur seperti ken atau kabupaten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ada giliran saya untuk menjelaskan dampak positif dan negatif dari pendudukan Jepang di bidang ekonomi. Yang pertama, untuk positifnya, Jepang menanamkan padi dan tanaman jarak kepada Indonesia. Dampak untuk saat ininya, rakyat masih menanam padi dan tanaman jarak yang dikenakan oleh Jepang. Yang kedua, Jepang mendirikan Kumiai. Kumiai adalah koperasi khusus hasil tani yang dibentuk oleh Jepang. Dampak saat ininya, masih ada semacam perusahaan yang menggunakan sistem yang serupa dengan Kumiai. Terus yang ketiga, diperkenalkan suatu sistem baru pertanian, yaitu land system. Dampak saat ininya, rakyat masih menggunakan land system ini walaupun tidak semuanya. Terus yang negatifnya, ada yang namanya Romusha. Romusha itu semacam sistem perbudakan yang dibentuk oleh Jepang. Sistem pembayarannya mereka dengan memberikan upah bukan gaji. Dampak saat ininya masih banyak pekerjaan yang menggunakan sistem pembayaran sama seperti Romusha. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi disebabkan oleh semua hasil tani yang diproduksi oleh rakyat Indonesia diambil semua oleh Jepang, jadi tidak ada pertukaran yang terjadi oleh rakyat Indonesia. Yang terakhir, peningkatan jumlah gelandangan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Dampak saat ininya masih banyak gelandangan di kota-kota besar walaupun tidak sebanyak dulu. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Devri Adi Nugraha menjelaskan dampak kependudukan Jepang di Indonesia di bidang politik. Oke, yang pertama ada dampak positifnya, yaitu membentuk BPUPKI dan PPKI. Terus yang kedua itu ada memberikan kesempatan dari rakyat Indonesia untuk dapat bergabung ke dalam pemerintahan. Oke. Terus yang ketiga itu ada melakukan pelarangan terhadap penggunaan bahasa Belanda dan diizinkannya menggunakan bahasa Indonesia. Itu tadi dampak positifnya. Terus yang sekarang ada dampak negatifnya. Yang pertama itu ada Jepang melarang kegiatan yang berbau politik. Terus yang kedua itu pemerintah Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada. Yang ketiga itu Jepang melarang adanya perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan perkumpulan. Itu tadi dampak negatif dan dampak positifnya. Lalu yang selanjutnya ini ada pengaruh yang masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Oke, jadi pengaruh yang masih kita rasakan sampai saat ini dari kependudukan Jepang di bidang politik adalah adanya pembagian kekuasaan dan wilayah. Contohnya dari, kalau wilayah kekuasaan itu dari gubernur, terus tuh ada bupati sampai ke camat, ketua RT, Palkora gitu-gitu. Terus wilayahnya itu ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Noviandi di sini akan menjelaskan dampak positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama itu ada pengenalan teknologi dan modernisasi. Selama masa penjajahan Jepang, mereka membuat teknologi modern ke negara yang mereka jajah seperti Indonesia dan Korea. Hal ini mempercepat modernisasi dan perkembangan teknologi. Yang kedua itu adalah pengaruh dalam seni budaya.
populer. Jepang dikenal sebagai industri kreatifnya seperti anime, manga, dan video game. Pengaruh budaya populer Jepang terlihat di seluruh dunia, terutama di Asia. Ya, dan dampak negatifnya itu ada penindasan dan pemaksaan budaya. Jepang melakukan pemaksaan budaya di negara-negara yang mereka jajas. Hal ini menyebabkan penghilangan budaya lokal dan pemaksaan budaya Jepang. Dan kedua itu ada pembangunan bersejarah. Selama penjajahan Jepang menghancurkan banyak bangunan bersejarah di negara yang mereka jajah seperti Korea dan Cina. Ya, dan selanjutnya itu ada analisis dampak penjajahan Jepang terhadap sekarang. Dari segi negatif dan positif masih terasa hingga saat ini. Pengenalan teknologi modernisasi yang dibawa oleh Jepang membawa dampak positif yang besar bagi negara yang mereka jajah. Namun, pemaksaan budaya, penghancuran bangunan bersejarah, dan penggunaan tenaga kerja paksa masih meninggalkan luka yang dalam bagi negara-negara tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.